Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalawatullahi wassalamullahi ala khatamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Muhammad Rasyik Fajar dari program studi pendidikan bahasa Arab UN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita yang sebagaimana sebelum-sebelumnya. Pada pembelajaran kali ini kita beralih kepada materi pembelajaran fi'il. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang unsur-unsur penyusun jumlah mufidah, yang bagian pertama yaitu isim. Namun kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur penyusun jumlah mufidah bagian fi'il. Nah, langsung saja ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kemarin telah dijelaskan bahwa isim itu adalah kata yang menunjukkan suatu makna tertentu, yang kemudian kata itu tidak berkaitan dengan adanya waktu. Nah, sedangkan di sini fi'il itu adalah kebalikan dari isim itu. Jadi fi'il itu dia adalah kata yang menunjukkan suatu makna tertentu, yang kemudian kata itu terkait dengan waktu. Nah, misalnya dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih kita kenal dengan kata kerja. Kata kerja yang biasa kita dengarkan, misalnya seperti kita sedang membaca, kita sedang makan, kita sedang memukul, kita sedang bermain, kita sedang, dan lain sebagainya. Intinya ya fi'il itu adalah suatu kata yang berkaitan dengan adanya waktu. Nah, bedanya dalam bahasa Arab dikenal perubahan kata-kata tersebut sehingga menyatakan waktu ada dua waktu yaitu waktu lampau yang disebut dengan fi'il madhi, dan kemudian waktu sekarang dan akan datang disebut dengan fi'il mudhari. Mohon maaf ya. Perubahan kata-kata tersebut itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama fi'il madhi, kemudian yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga fi'il amr atau kata kerja perintah. Nah, contohnya kata kerja lampau itu seperti apa sih? Nah, contohnya seperti yang telah kita lakukan. Misalnya, saya telah melakukan, saya telah mencuci. Misalnya, saya telah bermain, atau saya telah sholat, melaksanakan sholat. Nah, kemudian kalau contoh fi'il mudhari atau kata kerja sekarang dan akan datang, misalnya saya sedang bermain, saya sedang saya sedang duduk, saya sedang berdiri. Nah, kemudian yang ketiga fi'il amr. Nah, contohnya seperti kita memerintah seseorang, hei kamu, belajarlah. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja perintah atau fi'il amr. Nah, kemudian
fi'il tidak bisa tidak bisa menerima ciri-ciri isim. Nah, seperti yang Bapak sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya isim itu mempunyai 5 ciri yang ditandai dengan diberi alif lam mim, kemudian diberi tanwin, kemudian bisa dikasroh, kemudian didahului huruf jar, dan didahului huruf nida. Nah, jadi fi'il ini tidak bisa menerima ciri-ciri isim. Artinya isim juga tidak mungkin mempunyai ciri-ciri fi'il. Nah, bisa kita lihat pada halaman selanjutnya. Di sini kita akan melihat seperti apa ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il. Nah, ciri yang pertama bisa kita lihat. Ciri yang pertama bisa didahului kata ini, kata qad. Ya, kita tandai dulu ya. Nah, ini salah satu ciri yang pertama, bisa didahului kata qad. Nah, contohnya misalnya seperti di dalam Al-Quran. Qad aflaha man tazakka. Nah, di sini kita melihat ada kata qad. Nah, ini ya. Ini adalah cirinya. Jadi, ketika kita membaca teks Arab atau Al-Quran, kemudian kita melihat kata qad, dan setelah kata qad itu ada kata aflaha. Nah, inilah yang disebut dengan fi'il. Ya, inilah fi'ilnya. Qad aflaha. Aflaha itu adalah fi'il. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat di sini ada kata qad. Ini adalah cirinya. Kemudian kata setelahnya ada kata tabayyana. Nah, kata tabayyana ini adalah fi'il. Jadi seperti yang sudah diketahui tadi, bahwasanya fi'il itu tidak bisa menerima ciri-ciri isim. Jadi otomatis ciri-ciri fi'il ini, kata selanjutnya itu adalah fi'il, bukan isim, atau tidak akan menjadi isim kata setelah qad ini ya. Ini salah satu cirinya. Nah, kemudian kita melihat ciri yang kedua. Ciri yang kedua itu ada bisa didahului kata saufa. Kita tandain dulu ya. Nah, kata saufa. Nah, di sini bisa kita melihat contoh dari ciri isim ini. Ciri fi'il. Di sini terdapat kata saufa. Kalla saufa ta'lamun. Nah, di sini ada kata saufa. Berarti setelah kata saufa ini ada kata ta'lamun. Nah, berarti inilah fi'ilnya. Ini fi'ilnya. Nah, ini fi'ilnya. Kemudian di sini kita bisa melihat fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Di sini ada kata fasawfa. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat kata saufa. Kemudian setelahnya ada kata yuhasabu. Nah, berarti ini adalah
fi'ilnya. Oke, ini adalah fi'ilnya. Kemudian ciri yang ketiga bisa didahului oleh huruf sin. Huruf sin kita bisa dilihat di sini ya. Ini adalah cirinya. Ini adalah huruf sin. Huruf sin. Kemudian setelahnya itu ada kata taftariku. Sataftariku. Nah, berarti ini adalah fi'ilnya. Ya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada kalla saya'lamun. Dari huruf sin, kemudian setelahnya adalah kata ya'lamuna. Nah, ini adalah fi'il. Oke. Kemudian ciri yang keempat bisa kita lihat diberi ta ta'nis. Yang mana itu ta ta'nis sakinah? Di ta ta'nis sakinah itu adalah ini, ta sukun. Qalat Aisyah. Qalat. Nah, ketika kalau ini berarti kata kerjanya yang mendahului cirinya. Paham nggak? Nah, yang mana fi'ilnya? Nah, fi'ilnya itu adalah ini. Qala. Fi'ilnya itu adalah qala. Jadi kalau misalnya kita melihat dalam kebanyakan di dalam hadis itu ya, qalat, berarti itu adalah fi'il yang kemudian setelahnya adalah ciri-cirinya. Kemudian seperti ini, uzlifat wa idzal jannatu uzlifat. Nah, yang mana fi'ilnya? Fi'ilnya itu adalah yang uzlifat. Fi'ilnya itu uzlifat, uzlifa, dan yang ta ini adalah cirinya. Kemudian yang terakhir, nah ternyata ciri-cirinya sama ya, maksudnya sama-sama 5 begitu. 5 ciri isim dan 5 ciri fi'il. Bisa diberi nun taukid. Ciri yang terakhir bisa diberi nun taukid. Lihat. Nah, apa itu nun taukid? Nah, nun taukid itu adalah ini, nun sukun. Nah, ketika kita melihat ciri ini, kemudian setelahnya atau sebelumnya, berarti kita bisa melihat setelahnya, setelah nun taukid ini ada kata Arab, berarti itu adalah isim fi'il. Nah, itu ya. Jadi sudah bisa kita bedakan ya antara ciri-ciri fi'il dan ciri-ciri isim. Ciri-ciri fi'il tidak terdapat pada isim, dan ciri-ciri isim begitupun sebaliknya, ciri-ciri isim tidak terdapat pada fi'il. Oke, mungkin cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bapak tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.